surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siap untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang sudah dijadikan buat kami Tuhan. Dan kami datang pagi hari ini, kami mau bersama-sama menyembah Engkau, kami bersama-sama mau bersorak, kami mau memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Let's go! Firman Tuhan berkata bahwa kita jangan takut, janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kita, amin. Kita mau katakan denganmu Tuhan. Say. Bersama kita mau katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Sekali kita mengatakan bahwa kita nggak pernah ragu bersama dengan Tuhan. Amin. Let's go! Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, kita mau declare bersama dengan Tuhan, gak ada ketakutan, amen. Bersama dengan Tuhan kita kuat, amen. Sama-sama sekali kita kan, Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu
masih siap mau memuji Tuhan, amin. Kita mau meninggikan nama Tuhan yang tinggi pada pagi hari ini, amin. Sama-sama kita katakan, dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Hanya iman yang memberi kami kekuatan, amin. Iman berikanku kekuatan Untuk melakukan perkara yang hebat bersama rohmu. Bersama rohmu. Yes, kami pasti menang. Ku pasti menang. Say. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak, say. Bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amen. Bersama-sama kita mau katakan, tak kau biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Oh, oh. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi. Bagi aku bertepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak buat Tuhan, amen. Bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kita katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Bersorak bagi Tuhan, amen. Yeay, bersorak saya bagi Tuhan, amin. Yes, kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Kita masih tetap mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan lagu yang kita akan nyanyikan yaitu mengenai bagaimana kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Dan firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
kita mau katakan bahwa kekuatan hidup kita hanya pada Tuhan. Yes. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Yes. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yes, pakai kami Tuhan, untuk kami jadi kemuliaan. Sekali kita katakan, tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Saya kita katakan, mengiringmu seumur hidupku. Yes Lord, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan Tuhan hanya kepadamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk
harapan kami Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang besar pada pagi hari ini. Kau yang layak Tuhan. Kami tinggikan dan kami muliakan. Oh, we worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, ku nyanyi haleluya. Kalau kita mau angkat suara kita mau katakan ku nyanyi haleluya buat Engkau. Sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat. Yes Lord. Ajaib perkasa. Berbuat. Sekali kita katakan ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Yes Lord. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sekali kita katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Yes Lord. Ajaib perkasa, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mazmur 37 ayat 3 sampai 7. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Terima kasih Tuhan buat firman ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini. Kami percaya Engkau menyentuh kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami mau melakukan yang baik Tuhan. Kami mau berdiam diri, kami menantikan Engkau pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, biar nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Di tempat ini, di setiap hati, di setiap pikiran kami, Engkau saja yang ditinggikan. Kami mau buang, kami mau singkirkan Tuhan semua ilah-ilah lain itu Tuhan. Dan biar kami hanya tertuju padamu Tuhan, mata kami hanya tertuju padamu saja. Kami percayakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat ini Tuhan, di setiap hati yang hadir di tempat ini juga online. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau adalah satu-satunya Allah kami yang
sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Engkau sanggup memberikan setiap jalan keluar dalam setiap perkara problema kami Tuhan. Engkau sanggup menyediakan semua yang kami perlukan. Engkau sanggup untuk memberikan kesembuhan bagi setiap yang sakit. Engkau sanggup memberikan semua apa yang kami butuhkan Tuhan dalam setiap tantangan kami Tuhan. Engkau sanggup, Allah yang sanggup. Dan kami mau menyembah Engkau, kami mau beribadah hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, terpujilah Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amen, amen, amen. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading, Jakarta. Kita ada di sini untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Salah satu cara untuk kita menghormati Tuhan adalah lewat pemberian kita. Nah, ini sekarang waktu yang terbaik kita mau memberi buat Tuhan. Kita buka di Mazmur 37, Ulangan 1 ayat 11. Ada di screen, oke, kita bisa baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Di screen Ulangan 1 ayat 11. Oke, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Allah nenek moyangmu, kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Ini firman Tuhan kepada Musa ya. Musa sampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menambahi jumlah dari sekarang dan memberkati seperti dengan apa yang dijanjikan kepadamu. Amin. Kita percaya akan firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan memberikan penambahan dan memberkati kita seperti yang dijanjikannya kepada kita. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Kita bisa cari kita berdoa dan kita cari di Alkitab ini ya. Setiap kita memiliki janji dari Tuhan dan pasti Tuhan akan genapi janjinya pada kita. Amin. Oke, sekarang mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini bisa memberikan lewat kotak persembahan atau juga yang mau beri secara scan bisa scan barcode di screen di sini. Dan juga transfer juga bisa BCA, ada nomor rekeningnya di sini. Oke. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyampaikan satu pengumuman saja yang penting ini sambil Bapak Ibu memberi. Youth Retreat akan dilaksanakan 22 Juni. Udah dekat waktunya nih, 22 Juni ya, 22 sampai 24. Oke. Pendaftaran terakhir udah tinggal seminggu lagi ya, seminggu lagi. Jadi masih ada kesempatan untuk kita daftar. Daftarkan. Ya, setiap Bapak Ibu Saudara yang ada anak atau teman atau siapa yang berusia 12 tahun ke atas ya, kita terbuka, mari kita ikut anak-anak untuk acara youth ini. Dan kita percaya ini adalah langkah iman ya, langkah iman buat setiap yang ikut di sini, yang sudah mau bayar harganya, yang kita sudah mau support. Ini adalah langkah iman bahwa kita percaya lewat youth ini, youth retreat bisa mengubah jalan hidup anak-anak muda kita ini. Amen? Amen. Oke.
Oke ya, sekarang kita mau berdoa, kita buat persembahan yang sudah kita berikan ini. Kita tempang tangan bersama-sama Bapak Saudara. Ya, Tuhan, terima kasih buat pemberian ini, buat taburan yang sudah diberikan. Buat setiap hati yang sudah setia untuk memberi, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan yang sudah memberi ini Tuhan. Engkau menambahi setiap taburan ini Tuhan, Engkau memberikan pertambahan dalam setiap apa yang kami dapatkan Tuhan, Engkau memberikan pertambahan dan Engkau memberkati kami seperti yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat taburan ini Tuhan, kami berdoa taburan persembahan ini Tuhan bisa berguna buat pelebaran kerajaan-Mu, menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Amen. Oke, Bapak Saudara, firman Tuhan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Raswan Gautama. Silakan. Amin, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom semua. Baik, selamat datang sekali lagi di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Ya, minggu ini kita kedapatan berita sukacita, berita gembira. Ada 2 baby yang lahir dalam minggu ini. Selamat kepada Pak Yodi dan Ibu Jane ya, dan satu lagi keluarga pasangan satu lagi Pak Ivan dan Ibu Karen Reinhardt ya, untuk kehadiran putri ya, 2 baby wanita yang cantik-cantik ya. Ruangan baby kita sebentar lagi penuh banget ya, diisi dengan baby-baby ya. Saya doakan yang lain juga akan segera menyusul, yang belum menikah juga segera menikah ya, agar segera punya momongan. Baik, saudara siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, katakan ke sebelah kiri kanan, kamu luar biasa pada hari ini. Kamu luar biasa. Katakan baju kamu bagus sekali hari ini. Ya. Hari ini kita diminta seragam, katanya warnanya sesuai dengan tema retreat ya, jadi ini warna retreat. Baik, kita lanjutkan seri As for Me and My House ya. Saya ambil dari satu buku ya, John Kenneth Galbraith. Dia adalah seorang penasehat keuangan Gedung Putih ya. Penasehat beberapa presiden ya. Dia kelahiran Kanada tapi dia diangkat sebagai penasehat keuangan presiden. Dalam suatu buku biografinya dengan judul A Life in Our Times ya, ada satu kisah yang dia ceritakan. Suatu kisah dia menceritakan suatu hari dia dalam keadaan capek sekali, lelah sekali hari itu. Dengan pekerjaan yang begitu, jadwal yang begitu menumpuk, hari itu dia lelah sekali. Dan dia memutuskan bahwa hari ini saya akan di rumah saja dan saya akan istirahat, saya akan tidur siang, ya, tidur siang. Ya. Sebelum dia tidur siang, dia berpesan kepada asisten rumah tangganya bernama Emily Wilson. Dia katakan, mohon jangan ganggu saya mau istirahat. Kalau ada telepon berdering, katakan saya sedang tidak bisa diganggu. Lalu John Kenneth Galbraith, dia tidur, istirahat. Dan betul, sewaktu dia tidur, telepon berdering, kering. Emily Wilson mengangkat teleponnya. Ini teleponnya, diangkat ini. Selamat siang, di sini kediamannya John Kenneth Galbraith. Lalu di sebelah sini. Tolong panggilkan Galbraith, saya mau bicara sekarang juga. Lalu Emily sedikit kaget. Bapak Galbraith sedang istirahat dan dia tidak bisa diganggu. Kemudian, tolong bangunkan dia sekarang, ini penting. Lalu Emily bilang, ini saya bicara dengan siapa? Lalu lawan bicara bilang, saya Presiden Lyndon Johnson. Wow, presiden yang nelpon.
Lalu Emil bilang, maaf Pak Presiden, Pak Galbraith tidak bisa diganggu, dia harus istirahat. Lyndon Johnson agak sedikit marah, dia bilang, saya bilang bangunkan dia sekarang, ini penting, menyangkut negara. Emil Wilson dengan polosnya dia jawab, maaf Pak Presiden, saya tidak bisa bangunkan dia, karena bos saya adalah Galbraith, bukan Anda. Gitu dia bilang. Lalu Johnson, ya udah dia tutup teleponnya. Nah, lalu singkat cerita, Kenneth Galbraith bangun dari tidur. Dia panggil Emily Wilson. Gimana tadi saya tidur? Ada apa aja gitu. Oh, tadi Pak, maaf ada telepon dari Presiden Lyndon Johnson. Galbraith kagak, "Hah? Presiden yang telepon saya? Terus kamu nggak bangunin saya?" Bapak bilang jangan bangunin katanya. Lalu Mr. Galbraith, dia angkat telepon, dia hubungi Pak Presiden. Maaf Pak Presiden, saya lelah sekali hari ini. Saya harus istirahat. Lalu apa kata Lyndon Johnson? Galbraith, saya senang sekali sama kamu. Dan saya senang sekali, siapa tadi perempuan yang mengangkat telepon, mengangkat telepon saya? Galbraith bilang, itu Emily Wilson, asisten rumah tangga saya. Katakan kepada Wilson, saya mau dia bekerja di Gedung Putih segera katanya. Tolong panggil dia datang ke Gedung Putih. Wah, jadi itu ceritanya sudah. Jadi sampai di situ kutipan yang saya baca. Ya, saudara, dari buku ini John Kenneth Galbraith mau menceritakan tentang loyalty ya, dan ketaatan, obedience. Ya, ketaatan Emily Wilson ini menjadi, ini kisah nyata saudara. Ketaatan Emily Wilson ini kepada atasannya menjadi story yang membangkitkan inspirasi bagi banyak orang. Ya, pasti saudara mungkin juga sudah pernah dengar cerita ini. Dan cerita ini sangat terkenal sehingga membangkitkan satu teladan bagaimana total komitmen kepada majikan, kepada Tuhan. Bagaimana total sikap, total komitmen, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan yang kita layani. Amin saudara. Saudara, kita sudah belajar mengenai kesetiaan minggu lalu. Kesetiaan dari siapa saudara? Timotius. Ya. Seorang anak yang dari latar belakang keluarga yang tidak lengkap, seorang anak dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung, tapi Tuhan pakai dia menjadi luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar satu tokoh berikutnya, yaitu Abraham. Ya, Abraham. Nah, mari kita sama-sama, saya berharap saudara punya Alkitab, ya saudara boleh buka Alkitab saudara masing-masing. Mari saya undang saudara kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Bagi yang tidak bawa, saya sudah sediakan juga di depan. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, pada pagi hari ini kami serahkan telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan perintah-Mu, untuk mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami dan mengubah kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini
di dalam tuntunan Roh Kudus. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, firman-Mu yang menghidupkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada 7 janji, saya catat di situ, kepada Abram. Tuhan memanggil Abram keluar dari negerinya ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan dari panggilan itu ada janji yang Tuhan berikan. Saya catat ada 7 janji. Ya. Tapi mari kita lihat dulu proses bagaimana Abram dipanggil ya oleh Tuhan. Nah, jadi saya munculkan sebuah pertanyaan di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kita mempelajari Alkitab kita pada pagi hari ini. Amin. Saudara percaya ini adalah firman Tuhan, amin. Kita percaya Alkitab ini adalah benar dan totally benar, dan ini adalah perkataan dan firman Tuhan. Ya. Pertanyaannya adalah begini saudara, waktu kita baca ayat ini, apakah Abram tahu kemana Tuhan suruh dia pergi? Sewaktu Tuhan perintahkan itu. Jawabannya adalah tidak. Abram tidak tahu. Mari kita lihat di Ibrani 11 ayat ke-8. Karena iman, perhatikan ya, karena iman. Jawabannya adalah karena hanya satu aja, karena iman. Abraham taat. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, yaitu 7 janji tadi. Lalu ia berangkat, perhatikan ini, lalu Abraham berangkat tanpa mengetahui tempat yang dituju. Saya ambil dari terjemahan baru edisi kedua. Jadi Abraham tidak tahu, sewaktu Abraham dipanggil, pergi. Abraham keluar dari Ur Kasdim, pergi ke tempat yang nanti akan ku sampaikan kepadamu. Jadi Abraham tidak tahu kemana dia pergi, saudara. Jadi apa yang mendorong Abraham untuk mau mengikuti perintah Tuhan? Karena iman. Karena iman, Abraham taat. Saudara, kalau kita kembali lagi, saya ada kasih, nah ini, kita lihat dulu peta ini ya. Kita tadi ada di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Tapi nanti saudara boleh buka pasal sebelumnya ya, ayat pasal 11. Di pasal 11 diceritakan bagaimana Abraham berangkat dan keluarganya, dan Terah dan keluarganya berangkat dari Ur Kasdim. Dia keluar dari Ur Kasdim, lalu mereka tibalah di Haran, dikatakan 11 ayat 31. Tiba di Haran dan mereka menetap di sana di Haran. Dan kemudian ayat 12, ayat 31 setelah Terah meninggal, mati di Haran, lalu ayat 12, pasal 12 ayat pertama, lalu Abraham melanjutkan perjalanan yang dikatakan tadi. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Dan Abraham dikatakan dengan taat ayat 4 tadi, maka pergilah Abraham. Jadi Abraham tidak tahu saudara, waktu dalam perjalanan ini, dia dari Ur Kasdim ini, dia ke Babylon, dan ini peta ya, nanti saudara bisa cari di Google juga, peta perjalanan Abraham yang merah ini ke negeri ini. Ya, nanti kita akan belakangan tahu bahwa disinilah tanah Kanan itu. Ya, tapi kita belum sampai situ. Yang kedua, saudara, pertanyaan kedua berikutnya, kenapa dan ada apa sih di Ur Kasdim itu? Ada apa? Bagaimana kehidupan di Ur Kasdim? Tempat di mana asal mulanya Abraham, kelahirannya Abraham. Dan siapakah Abraham ini? Nah, ini yang saya mau sampaikan sedikit, saudara. Apa yang ada di sana? Di sana ada kenyamanan dan juga ada penyembahan berhala. Ya, dewa-dewa yang di seberang Sungai Efrat dikatakan dalam Yosua, di sana diidentifikasi, di sanalah dewa bulan, saudara, dewa bulan yang bernama Sin. Ya. Nah, ini Ur Kasdim. Ini ilustrasi atau ini imajinasi dari situs-situs yang ditemukan di Ur Kasdim, ya, di daerah Zigurat, ya, Ur Kasdim. Lalu dibangun kembali situs itu
Dan dibuatlah proyeksi kira-kira seperti inilah Ur-Kasdim di tepi sungai Efrat. Ya. Kehidupan yang sangat nyaman di sana. Peradaban yang paling modern di masanya pada saat itu. Semua ada, namun penuh dengan penyembahan berhala. Nah, saudara bisa bayangkan kalau hari ini kota apa sih itu? Nah, silakan saudara bayangkan sendiri. Kota apa yang paling nyaman menurut saudara? Dan banyak penyembahan berhala di sana. Enak gak di sini? Enak sekali saudara hidup di sini. Sangat nyaman hidup di sini. Tapi mereka semua menyembah berhala dewa siapa? Dewa bulan. Yang mereka sembah itu bulan. Yang paling banyak pengikutnya ya. Dan ada dewa-dewa lain juga yang mereka sembah. Dan banyak dewa-dewa sungai, dewa-dewa di tepi sungai, dewa-dewa matahari, dewa bulan. Dan banyak dewa-dewa. Jadi mereka menyembah berbagai macam dewa di kota ini, di Ur-Kasdim. Nah ini saya coba cari-cari, Ur-Kasdim sudah coba dibangun lagi saudara. Oleh tentara United Nation ya. Situsnya ini lagi dibangun lagi sekarang. Nah inilah dulu di sini, ini situsnya, dulu berantakan ya. Jadi ini udah ribuan tahun yang lalu, coba dibangun lagi. Mari kita lihat Yosua 24 ayat 2. Perhatikan ini. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, yaitu bangsa Israel, beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan berbicara kepada Yosua. Lalu Tuhan bilang, Yosua katakanlah ini kepada bangsa Israel. Apa kata Tuhan? Kata Tuhan seperti ini. Dahulu kala. Ini merefer kepada ribuan tahun sebelumnya. Ratusan tahun sebelumnya. Yaitu menceritakan nenek moyangmu sewaktu tinggal di seberang sungai Efrat. Yaitu merefer kemana saudara? Ke sini. Ke Mesopotamia. Ke Ur-Kasdim. Sepanjang aliran sungai Efrat itu adalah Mesopotamia. Dahulu nenek moyangmu di seberang sungai Efrat berdiam diamlah nenek moyangmu, yaitu siapa? Siapa saudara? Terah. Siapa ke Terah ini? Ayahnya Abraham. Siapa lagi dia? Ayahnya Nahor. Nahor ini adalah saudara, sibling ya. Sibling kakaknya Abraham. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka beribadah tapi kepada Allah lain. Tadi, dewa-dewa tadi. Inilah yang terjadi saudara di Ur-Kasdim. Tempatnya nyaman, mewah, segala kebutuhan dia bisa temui di sana. Cafe, gym, ya itu kalau sekarang ya. Bioskop, tempat salon, spa, apalagi saudara, konser, musik, ya, pertandingan sepak bola, semua ada di situ. Rumah yang indah-indah, rumah-rumahnya dari batu, saudara di sana. Rumahnya semua indah di sana. Tanaman, aliran sungai, tidak ada kekurangan, tapi mereka menyembah Allah lain. Dan kabar buruknya termasuk nenek moyangnya Israel. Berarti termasuk nenek moyangnya Abraham. Berarti termasuk Terah dan kakek neneknya. Menyembah Allah lain. Saudara, sepanjang seminggu saya coba teliti ya. Saya coba teliti sejarah silsilah. Mulai dari Nuh, Sem, lalu Sem punya anak, Arpaksad, dan seterusnya punya anak. Ya, harusnya Sem dan Nuh ini kan sudah menyaksikan ya bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dan imannya kepada Tuhan. Mereka sudah melalui air bah dan diselamatkan. Lalu Sem, apakah dia tidak mewariskan anaknya? Ya, dia mewariskan kepada Arpaksad anaknya. Lalu bagaimana anaknya Arpaksad? Ya, mereka mewariskan. Tetapi ketika mereka berpencar dan sampai keturunannya yang bernama Pelek. Ya, nanti saudara baca sendiri di Alkitab, Pelek. Di masa Pelek, bukan Pelek, sorry. Pelek bukan ya. Saya juga nggak tahu pronunciasi gimana, pokoknya begitu ya, Pelek ya. Di masa itulah Menara Babel dibangun. Dan itu dosa bagi Tuhan. Karena kesombongan manusia mau menyaingi Tuhan dan mau menyembah ilah lain. Sejak
masa anaknya, sejak masa Peleg inilah umur manusia di-cut half ya, menjadi 200-an, menjadi 100-an. Jadi yang terakhir yang punya umur panjang itu adalah Eber ya, bapaknya Peleg ya, umurnya 400 sekian. Terakhir, setelah itu nggak ada lagi yang umur panjang. Kenapa saudara? Karena Tuhan putuskan bahwa sejak generasi ini, sejak Babel ini, umur manusia cukup 120 tahun saja. Nggak ada lagi yang umurnya ratusan tahun. Masih Peleg masih umur 200 dan anaknya 200 dan setelah itu 100-an tahun umurnya. Nggak ada lagi. Karena apa saudara? Dosa. Karena mereka menyimpang dari iman mereka. Mereka tidak lagi mencari Tuhan. Mereka tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Mereka sudah tidak mau lagi menyembah Allah nenek moyangnya, Allah yang disembah oleh Sem, Allah yang disembah oleh Nuh. Mereka tidak mau lagi ikutin. Mereka nggak mau ikutin apa orang tuanya kasih saran mereka. Mereka milih sendiri beribadah kepada ilah lain. Babel, Ur-Kasdim, dewa bulan, dewa matahari, dewa padang gurun, segala jenis. Mereka cari sendiri, mereka bikin Allah mereka sendiri. Saudara. Dan terus keturunannya sampai Terah menyembah berhala. Dikatakan tadi Yosua 24 ayat kedua. Berikutnya saudara, pertanyaan berikutnya. Lalu sejak generasi ini tidak mengenal Tuhan lagi, bagaimana generasi selanjutnya zaman Abraham? Di dalam kebobrokan iman bapak leluhur yang menyimpang imannya menyembah Allah lain, masih ada satu yang bernama Abraham yang mengingat-ingat, yang mengingat-ingat nasihat nenek moyang mereka, leluhur mereka. Dan juga bukan karena atau begini, dan juga di dalam lingkungan ya yang menyembah berhala itu, Tuhan mau menyelamatkan manusia dengan cara Tuhan datang dan berbicara dan menjumpai Abraham. Bagaimana dan di mana Abraham menerima panggilan itu? Nah, jawaban untuk pertanyaan ini ada dia di Mesopotamia sebelum tiba di Haran. Ini ada di Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 4. Inilah satu-satunya sumber informasi ya di Alkitab. Bagaimana bapak leluhur nenek moyang kita itu yang sudah bobrok menyembah Allah lain, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa yang rusak ini, yaitu dengan cara Tuhan datang kepada Abraham. Karena Abrahamlah yang dipilih oleh Tuhan. Ini disampaikan oleh Stefanus waktu dia di dalam sidang Mahkamah Agama, dan setelah bicara ini Stefanus dirajam. Dirajam batu dan dia mati. Dia mati dibunuh oleh ahli-ahli Taurat. Nah, apa jawab Stefanus? Saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah ini. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham. Jadi saudara, Tuhan sendiri yang datang ke Ur-Kasdim. Tuhan sendiri yang datang di tengah-tengah bangsa yang bobrok ini, yang menyembah Allah lain, yang menyembah ilah lain. Tuhan datang menampakkan dirinya kepada Abraham, umat yang Tuhan pilih. Tuhan yang lebih dulu datang dan Tuhan yang lebih dulu pilih Abraham. Ia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, yaitu Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia. Sebelum ia menetap di Haran. Perhatikan. Dan Tuhan berfirman kepada Abraham. Disitulah perjumpaan pertama Abraham dengan Yahweh, dengan Tuhan. Disitulah perjumpaan pertama Abraham dengan Allah yang benar, yang dia selama ini bingung, ini kenapa nenek moyang saya menyembah dewa lain.
Sedangkan bapak leluhur kita Nuh menyembah Yahweh. Jadi yang mana yang kita sembah? Disitulah Abraham berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, keluarlah dari negerimu. Keluar dari Ur Kasdim. Dan dari saudara-saudaramu. Ini mengandung arti Abraham keluar dari penyembahan berhala itu. Abraham, keluarlah dari dosamu. Cukup kamu di situ, jangan kamu berdosa lagi Abraham. Keluarlah Abraham dari dosa. Kamu nanti dan seluruh isi rumahmu. Jadi tinggalkan sudah saudara-saudaramu yang sudah memilih menyembah ilah lain. Tinggalkan itu. Keluar dari situ dan pergilah ke negeri yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Jadi saudara, perintah keluar dan pergi nanti ke tempat yang Tuhan tuju itu. Ada makna keluar dari sesuatu. Keluar dari penyembahan berhala. Artinya jangan lagi menyembah Allah lain. Jangan lagi ada Allah lain. Jangan menyembah dewa-dewa. Sembahlah aku, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Tuhan yang menciptakan engkau, yang menciptakan manusia. Tapi manusia itu sendiri menciptakan Allahnya sendiri dan menyembah Allah lain. Manusia menyembah bulan yang adalah ciptaannya Tuhan. Manusia menyembah padang gurun yang adalah ciptaannya Tuhan. Tapi manusia lupa siapa yang menciptakannya. Bapak leluhur Abraham melupakan siapa penciptanya. Tapi Tuhan mendatangi dan memilih Abraham. Lalu apa respon Abraham? Lalu keluarlah Abraham dari negeri orang Kasdim itu, yaitu di Ur Kasdim. Lalu menetap di Haran. Ya, ini saya ambil dari terjemahan baru edisi kedua. Ya, ini confirm dengan Kejadian 11 ayat 31 tadi bahwa mereka tinggal di Haran. Nah, kita kembali lagi ke peta. Disinilah Abraham, ya ini semua Mesopotamia di sini. Ini semua Mesopotamia. Ini Sungai Efrat di sini. Sungai Efrat. Dan di tepi Sungai Efrat inilah terjadi penyembahan berhala kepada ilah-ilah lain. Lalu Abraham menyeberang Sungai Efrat. Ya, di mana nenek moyangnya yaitu Eber masih tinggal di sini dan menyembah Allah, menyembah Yahweh. By the way, saudara, sewaktu Abraham ini hidup, by the way, Sem itu masih hidup. Saudara, luar biasa kan? Sem ini masih hidup dan masih menyembah Tuhan. Tapi keturunan Sem di sini, mereka menyembah dewa-dewa lain. Tapi Tuhan panggil Abraham dan keluarganya keluar dari sini dan dia berjalan. Keluar menuju Haran. Dan mereka menetap di situ. Tapi Haran bukanlah final destination. Haran bukanlah tujuan akhirnya. Ketika Terah mati di Haran, ya, Tuhan terus berbicara, Abraham keluar, lanjutkan perjalanan. Ya. Nah, pagi ini, saudara, saya beri judul khotbah saya Just Do It. By the way, itu tadi baru pendahuluan, saudara. Oh enggak. Enggak, kita udah mau selesai, saudara. Pesan, kalau saudara lupa tadi semua khotbahnya, satu ini jadi saudara jangan lupa. Just do it. Katakan, do it. Just do it. Dalam bahasa Indonesia, lakukan saja. Sebagaimana Abraham taat perintah Tuhan. Abraham, keluarlah. Jangan lagi menyembah ilah lain. Bagaimana sikap hati Abraham? Just do it. Lakukan saja. Nggak usah banyak tanya. Nggak usah banyak pertimbangan. Ini seperti itulah Abraham. Nggak banyak pikir, Abraham katakan. Just do it. Saudara, slogan just do it ini, ya pasti saudara tahu ini slogan merek apa. Ya, udah tahu kan? Ini ada ceritanya, saudara. Jadi saya lupa tahun berapa. Kenapa merek sepatu itu menggunakan slogan ini? Jadi suatu ketika ada satu hukuman, ya, eksekusi, tembak mati. Lalu sang korbannya mengatakan, just do it.
Ya. Pada saat dilakukan eksekusi itu, ternyata di situ ada seorang wartawan. Ada seorang wartawan. Dan wartawan itu kaget. Wah, berani juga nih orang nih. Mau dihukum mati, dikatakan just do it. Dari situlah wartawan itu mendapat inspirasi kan. Ya, just do it. Lalu dia tulislah itu di dalam surat kabarnya dia. Lalu dibacalah oleh perusahaan sepatu, ya. Dan ini bagus sekali ceritanya menurut perusahaan sepatu itu, dan sampai sekarang slogan itu dipakai oleh perusahaan sepatu itu. Dan bukan hanya sepatu, baju olahraga ya. Just do it. As simple as that. Sesimpel itu. Ya, lakukan saja. Itulah Abraham. Kenapa juga Tuhan pilih Abraham? Karena dengan iman dikatakan tadi. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Karena iman, jadi tidak ada dasar juga buat Abraham untuk pergi. Tidak ada dasar untuk Abraham berharap juga. Tidak ada dasar juga, tidak ada Google Map, tidak ada peta, dan tidak ada tujuan, tidak ada petunjuk. Pergi saja. Kalau pendukung Persebaya bilang ini bonek, ya, nekat gitu kan. Tapi Abraham, saudara, saya percaya dia tidak buta atau tidak iman yang buta asal saja, enggak. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang panggil dia. Amin, saudara. Dia tahu siapa yang berbicara kepada dia. Dia tahu siapa yang perintahkan dia. Abraham, keluarlah dari negeri orang Kasdim itu. Abraham tahu suara siapa itu. Karena ada warisan iman yang pasti dia ada terima. Abraham mengambil keputusan yang tepat. Yes, saya keluar dari sini. Just do it. Katakan bersama saya, just do it. Lakukan saja. Karena iman, Abraham taat. Dia pergi ke negeri yang dia tidak tahu kemana tujuannya. Tapi karena dia tahu siapa yang perintahkan dia. Tuhan Allah semesta alam. Yahweh. Yang melakukan, yang memerintahkan. Saudara, ketaatan Abraham adalah melakukan tanpa harus tahu lebih dulu apa alasan di balik perintah tersebut. Abraham tidak terima secara lengkap rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan itu adalah step by step, progresif. Tuhan memberitahukannya. Abraham berjalan langkah demi langkah, langkah demi langkah, dan disitulah Tuhan berbicara kepada Abraham. Lakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Ketika firman Tuhan berbicara kepada kita, ketika ayat firman Tuhan berbicara kepada kita, ampunilah saudaramu, ampunilah dia. Seharusnya respon kita, just do it. Lakukan saja, ampuni dia. Tapi kadang-kadang kan kita, tunggu ya Tuhan ya. Saya belum bisa ya Tuhan, nanti dulu ya Tuhan ya. Tunggu nanti Tuhan, tunggu waktunya begini-gini. Seringkali respon kita bukankah seperti itu. Nanti, dan tunggu. Ayo kamu melayani. Nanti Tuhan. Tunggu bisnis saya settle dulu. Nanti Tuhan. Tunggu proyek yang ini deal dulu, baru deh saya nanti habis-habisan buat Tuhan. Ya. Mungkin. Ya. Atau nanti saya tunggu selesai kuliah saya dulu, baru saya melayani Tuhan. Atau nanti. Tapi Abraham, just do it. Untuk kita taat kepada perintah, untuk kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, kita mengenal, kita perlu tahu, kita perlu mengenal siapa yang memberi perintah. Betapa pentingnya ketaatan kita saudara. Betapa pentingnya ketaatan Abraham ini. Ketika Abraham telah mengambil keputusan di Kejadian 12 ayat 4 tadi, dan dia pergi, dan dia melangkah, dia melakukan apa perintah Tuhan.
Saudara, ini informasi berikutnya. Beberapa tahun kemudian, ya, ini tahun-tahunnya sih masih kontroversi, tidak tahu persis berapa tahun kemudian. Ur Kasdim itu hancur lulu lantah, saudara. Tapi negeri yang didatangi oleh Abram ini, tanah Kanaan, adalah negeri perjanjian, adalah tempat yang kaya akan sumber-sumber alam, tempat yang kaya akan mineral, tempat yang kaya akan emas, perak dan permata, tempat yang kaya akan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tanah Kanaan lah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Jadi saudara, perintah Tuhan kepada Abraham, panggilan Tuhan kepada Abraham selalu mengandung janji Tuhan. Selalu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada Abraham dan juga kepada kita. Amin saudara. Karena ketaatan Abraham, dia dan anak cucunya Ishak, Yakub, Israel, 12 suku, mereka menikmati tanah perjanjian. Mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka menikmati berkat Tuhan. Dan sampai keturunannya, tanah itu sampai hari ini subur dan diberkati Tuhan. Karena 7 janji tadi yang di awal. Saudara, lakukan saja. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita skip ayat ini. Saya mau sampaikan ini kepada saudara. Akibat dari ketaatan Abraham bagi Israel adalah berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Disampaikan melalui Musa. Firman Tuhan mengatakan, lihatlah, aku mengajukan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Lihatlah, perhatikan, itu maksudnya. Aku mengajukan kepada kamu, aku memberikan 2 pilihan ini kepada kamu. Berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan firman, mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Atau kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal. Ilah-ilah yang kamu bikin sendiri itu. Saudara, biarlah firman ini menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Sebagaimana Tuhan menghadapkan perkara ini kepada bangsa Israel, Tuhan juga pertanyakan ini kepada kita semua. Hai jemaatku, hai manusia, dunia, lihat, aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Jadi dengan kata lain saudara, Tuhan pasti pilih saudara. Tapi tergantung saudara. Tuhan pilih Abraham. Dan respon Abraham, dia taat. Tuhan mau pilih saudara semua di tempat ini. Tuhan pilih saudara di tempat ini. Dan saya mau katakan ini saudara, bahwa bukan kebetulan saudara ada di ruangan ini pada pagi hari ini. Amin saudara. Bukan kebetulan saudara ada di sini. Tuhan yang bawa saudara ke sini. Seperti Tuhan bawa Abram keluar dari Ur Kasdim. Sekarang bagaimana respon saudara? Saudara mau pilih berkat atau pilih kutuk? Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Kamu akan menerima berkat kalau kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu, yaitu firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat ini akan datang kepada kita. Dan kutuk apabila tidak mendengarkan perintah Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan dan menolak firman Tuhan ini dan menyimpang dari firman Tuhan ini dan berjalan mengikuti Allah lain yang bukan Tuhan, maka kutuk akan datang. Sewaktu Musa mengatakan ini, bangsa Israel harus bilang amin. Begitu. Seluruh ribuan ratusan ribu Israel mengatakan amin.
terhadap berkat dan kutuk itu. Makanya ada takut akan Tuhan di dalam bangsa Israel pada masa itu. Mereka takut sekali beribadah kepada ilah lain. Karena mereka takut terkutuk. Amin saudara. Saya berdoa untuk saudara semua, kita semua diberkati. Amin. Ayat terakhir. Ulangan 30 ayat 19. Sebagaimana Yosua mengatakan, sebelumnya Musa pun mengatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ada saksi di tengah-tengah kita ini. Artinya surga pun melihat keputusan kita pada hari ini. Terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Tapi nasihat firman Tuhan, saudara, kepada kita. Pilihlah kehidupan. Pilihlah ketaatan. Pilihlah ketaatan, saudara. Maka berkat akan datang dalam kehidupanmu. Saudara, saya serius dengan ini. Jangan sekali-kali saudara pilih tidak taat. Kalau saudara mau diberkati, engkau dan keturunanmu diberkati, pilihlah taat kepada firman Tuhan. Supaya apa saudara? Kamu dan keturunanmu. Supaya kamu hidup, kamu dan keturunanmu. Jadi pilihan saudara pada pagi hari ini akan menentukan anak-anakmu, cucu-cucumu diberkati atau dikutuk oleh Tuhan. Tergantung pilihan saudara pada pagi hari ini. Mari saudara, saya mengajak saudara, pilihlah untuk taat kepada firman Tuhan. Amin saudara. Pilihlah untuk taat kepada firman. Firman Tuhan ini, saudara, bukan hanya untuk didengar dan jadi pengetahuan kita. Masuk kepala jadi pengetahuan kita, bukan. Firman ini saudara, untuk kita baca, untuk kita renungkan, dan kita lakukan dalam kehidupan. Amin saudara. Mulai hari ini, ambillah keputusan. Tuhan, saya mau taat melakukan firman Tuhan ini. Saya mau percaya bahwa Yesuslah Tuhan yang menebus dosa saya. Jangan ada lagi ilah lain. Saudara, hanya Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Yesus telah mengambil keputusan juga. Sewaktu di Taman Getsemani, Yesus memberikan teladan ketaatan kepada kita. Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan, kalau boleh Tuhan, cawan ini berlalu daripadaku. Sebagai manusiawi, Tuhan Yesus juga merasakan penderitaan saudara dan saya. Kalau boleh ini lalu. Tapi Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Disitulah salib inilah lambang ketaatan Kristus. Lambang ketaatan. Salib ini juga lambang cinta kasih-Nya kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Untuk itu saudara, pilihlah pada hari ini. Seperti Yosua mengatakan, kalau bangsa Israel mau menyembah Allah lain, silakan. Kalau itu yang kamu pandang baik. But as for me and my house, tapi aku dan seisi rumahku, aku, anakku, anak cucuku, istriku, semuanya akan menyembah Tuhan. Akan melayani Tuhan Yesus Kristus sepanjang umur hidupku. Saudara, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa engkau mau beribadah? Tuhan Yesus telah datang kepada engkau. Telah mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada saudara. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus di kayu salib, engkau akan diselamatkan. Dan engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Di surga bersama-sama dengan Tuhan. Kekal selama-lamanya. Pilihlah pada hari ini. Hari ini saudara. Tentukan pilihanmu. Beribadahlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumahmu. Amin saudara, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa.
Pada pagi hari ini Tuhan, aku berdoa bagi setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini. Aku percaya Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Saudara, jika itu engkau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Juga saudara yang ikut melalui Zoom pada pagi hari ini, firman ini bagi saudara. Ketika Tuhan datang kepada Abraham dan dia memanggil Abraham, Abraham ikutlah aku. Abraham taat dan dia ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan suruh dia pergi, Abraham taat. Saudara, hari ini Tuhan datang kepada engkau secara pribadi. Dia mendatangi engkau pada pagi hari ini. Dan dia katakan, anakku, ayo, ikutlah aku. Ikutlah aku. Keluarlah kamu dari dosa itu. Keluarlah kamu dari perbudakan dosa. Keluarlah kamu dari penyembahan berhala. Keluarlah kamu dari ilah-ilah lain itu. Keluarlah kamu, tinggalkan semua ilah dan dosa-dosamu. Dan ikutlah aku. Ini yang Tuhan Yesus katakan juga kepada murid-muridnya. Mari, ikutlah aku. Saudara, Tuhan Yesus datang kepada saudara pada pagi hari ini. Dia mau menyelamatkan saudara pada pagi hari ini. Maukah saudara ikut Yesus? Maukah saudara pilih pada saat ini? Tuhan, aku akan beribadah kepada engkau. Aku akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupku. Seumur hidupku. Sampai anak cucuku keturunanku akan melayani Tuhan Yesus Kristus. Jika itu saudara, semua kepala tertunduk, semua mata tertutup, supaya saudara tidak melihat satu dengan yang lain. Hanya saudara sendiri dengan Tuhan. Dia berdiri di depan muka pintu hatimu pada saat ini. Dan dia mengetuk pintu hatimu. Akulah Tuhan Yesus Kristus yang mau menyelamatkan engkau. Maukah engkau membuka hatimu, mengizinkan aku masuk di dalam hatimu, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup. Jika itu saudara-saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya mau berdoa buat saudara pada pagi hari. Jika hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hati, tapi bukalah hati. Izinkan Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupan. Saudara bisa ikuti bersama-sama saya doa dalam hatimu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, saya membuka hati saya. Saya mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Dan saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya. Saya mau taat mengikuti Engkau. Kemanapun Kau perintahkan saya pergi. Seperti Abraham. Dan saya mau meninggalkan dosa-dosa lama saya. Saya mau meninggalkan masa lalu saya yang kelam, yang penuh dengan dosa. Dan saya mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya mau berdoa bagi saudara. Jika saudara selama ini tidak taat kepada kehendak Tuhan, jika engkau hidup mengikuti maunya engkau sendiri, atau engkau selama ini berdoa tapi seperti Tuhan belum jawab, mungkin doa kita itu memaksakan kehendak Tuhan. Tapi pada pagi hari ini biarkan kita izinkan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku Tuhan. Jika itu saudara, mari kita surrender sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan dan angkat tangan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Aku telah sekian lama berdoa, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku Tuhan. Aku
Aku mau taat kepada perintah-Mu Tuhan. Aku mau taat kepada firman Tuhan. Aku mau melakukan saja apa yang menjadi perintah Tuhan. Ampuni aku Tuhan, kalau selama ini aku berontak kepada perintah dan kehendak-Mu Tuhan. Sekarang aku mau taat kepada firman Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Yesus, Engkaulah Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Meskipun sepertinya tidak ada jalan dalam kehidupan kami, tapi kami tahu di dalam Yesus Tuhan selalu ada jalan. Selalu ada jawaban doa kami. Selalu Tuhan tahu yang terbaik dan bekerja untuk yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari saya ajak saudara kita menyembah Tuhan bersama-sama sambil kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita menyembah bersama-sama meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Yes. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are here, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. For I worship you. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Lord, you are here. Here, moving in our midst. I worship you. Oh, I worship you. You are here, working in this place. I worship you. Oh, I worship. One more time we said, you are here, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Itulah Engkau Tuhan. Itulah Engkau Tuhan kami. Biarlah jemaat-Mu pada hari ini, mulai hari ini mengakui akan kedaulatan-Mu, akan kebesaran-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak lihat Engkau bekerja, meskipun kami tidak melihat hasilnya sekarang, tapi kami tahu Kau Allah yang penuh kasih, Kau Allah yang penyayang, Kau Allah yang mendengarkan doa kami. Engkau sedang bekerja, menjawab doa-doa kami. Ampuni gereja-Mu, jemaat-Mu Tuhan, kalau kami menyembah ilah lain. Mulai hari ini Tuhan, kami mengambil keputusan, kami dan seisi rumah kami hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Kami memilih berkat, kami memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Kami memilih untuk taat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, biarlah sepanjang sisa hidup kami, sampai masa tua kami, dan kami wariskan ke anak cucu kami hanya menyembah satu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk panggilan Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk karya Kristus di kayu salib, menebus dosa kami, sehingga oleh Kristus Yesus kami memperoleh jalan kepada Bapa di surga dan mendapatkan keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah terindah, karya terindah dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita menutup dengan doa berkat, mari katakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Secara pribadi saudara sampaikan ucapan syukur. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami bersyukur untuk Engkau memanggil kami keluar dari perbudakan dosa. Kami bersyukur Engkau memanggil kami keluar, membebaskan kami, menebus kami dari perbudakan dosa. Kami bersyukur untuk karya kayu salib itu. Biar saudara ucapkan syukur saudara kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita pakai saat teduh pada pagi hari ini untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan kita, Yesus Kristus. Biar melalui teladan ketaatan Abraham ini, di mana ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi dia taat saja. Just do it. Lakukan saja. Aku berdoa Tuhan, biar firman ini tertanam di hati kami, yang mengubahkan kehidupan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Engkau Tuhan, taat beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Thank you Lord Jesus. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku-pelaku firman. Dan kiranya
kasih karunia Allah Bapa di surga, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus selalu menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, pertolongan, penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down, it's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up with you.